Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-10. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 10. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan memberi diri pribadi kami untuk bersaat teduh dengan Engkau. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi peringatan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Demikian juga akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali pada kitab yang pertama, yakni kitab Kejadian. Dan ini adalah cerita yang paling utama, kisah Alkitab yang menggambarkan bagi setiap kita yang jatuh ke dalam dosa. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ini sudah menjadi cerita yang sangat-sangat klasik. Bahkan sudah ketong anggap lumrah bagi ketong kehidupan saat ini. Menjadi lumrah itu karena ketong melihat dan ketong mengetahui
bahwa kisah tentang Adam dan Hawa ini adalah sebuah kisah yang kita sudah tahu bahwa manusia tidak akan pernah luput lagi dari dosa. Jadi sudah sejak awal, sejak dari dalam kandungan sang ibu, sejak Adam dan Hawa dibentuk oleh Allah, kita sudah berdosa. Dan kita sudah menganggap bahwa dosa itu menjadi hal yang sangat-sangat biasa saja. Itu sebabnya saya bilang menjadi hal yang lumrah cerita ini. Tetapi yang menjadi menarik di dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-10 adalah saya mau bilang bahwa Allah sudah mengetahui sejak awal bahwa manusia akan jatuh di dalam dosa. Kejatuhan manusia di dalam dosa adalah salah satu bentuk pernyataan di mana manusia bukanlah Allah. Manusia tidak mampu menyerupai Allah. Manusia adalah sebuah ciptaan. Hanyalah suatu ciptaan yang tidak akan bisa melampaui pemikiran bahkan perbuatan Allah. Itu sebabnya kita harus sadar diri. Dengan ayat 1 sampai ayat 10 ada satu ayat yang sangat-sangat menjadi ayat pemanggil bagi kita manusia, yakni ayatnya yang ke-9. Mengatakan bahwa Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ini suatu pernyataan di mana Allah tetap mencari manusia dalam keberdosaan manusia sekalipun. Allah sudah tahu bahwa manusia akan mengingkari janjinya. Allah sudah tahu bahwa manusia akan tergoda dengan segala godaan yang ada di dalam tempat itu. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia tinggal tenggelam di dalam dosa itu. Allah tetap mencari dan Allah menginginkan kita untuk keluar dari segala dosa yang telah kita perbuat. Tentu hal ini sangat-sangat menjadi refleksi yang baik bagi kita kehidupan saat ini. Saya selalu bilang di papa mama bahwa kita jangan pernah hidup di dalam dosa yang membuat kita tenggelam di dalam. Mau dosa sebesar apapun yang kita anggap itu besar, di mata Tuhan itu tetap dosa. Mau sekecil apapun yang kita anggap kecil saja, di mata Tuhan itu tetap dosa. Tetapi Tuhan akan merubah pandangannya ketika kita tidak mau tinggal di dalam dosa itu. Jadi ketika kita berbuat dosa, bukan lagi kita menggunakan bahasa seperti ini. Kita sudah malu dengan Tuhan, kita sudah mau lepi Tuhan, kita sudah tahu diri dan Tuhan, jadi biar sudah beta begini. Tidak. Ketika kita tahu kita berdosa, saat itulah Tuhan memanggil kita. Di manakah kita berada? Mari kembali kepadaku. Mari kembalilah kepada Tuhan yang memberi ketong hikmat kebijaksanaan, yang memberi ketong pengetahuan, yang memberikan ketong nafas kehidupan. Seberapa besar pun ketong pendosa, mari kembalilah kepada Tuhan. Dengan begitu, ketong tidak akan lagi hidup di dalam dosa. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat, selamat untuk tidak lagi mengulang hal yang sama. Mari kita sama-sama berusaha. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati Bapak Mama Saudara semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa, menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menolong Bapak Mama Saudara semua dalam segala sesuatu yang Bapak Mama gumulkan. Sampai jumpa.